Hai semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Di video kita kali ini masih membahas tentang wisata sejarah yang ada di Jakarta, yang lokasinya masih di seputaran kota tua Batavia. Nah, mungkin sebagian dari kalian juga sudah pernah mendatangi tempat yang satu ini. Ini dia, Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. Museum yang satu ini, lokasinya masih berdekatan dengan Museum Sejarah Jakarta atau dikenal juga sebagai Museum Fathahillah, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, Stasiun Jakarta Kota, dan persis bersebelahan dengan Museum Bank BNI 1946. Beralamat di Jalan Pos Kota Nomor 2, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Museum Seni Rupa dan Keramik merupakan tempat untuk mengeksplorasi sekaligus mengapresiasi berbagai karya seni lukis, sketsa, patung, hingga beragam kerajinan keramik Indonesia dan mancanegara dari berbagai periode. Selain itu, keberadaan museum ini selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai sarana edukasi yang ramah anak dan keluarga. Di dalamnya terdapat 460 koleksi seni rupa dan sekitar 12.000 koleksi keramik yang semuanya ditata dan ditampilkan dengan konsep yang menarik dan kekinian. Oke guys, seperti biasa, sebelum kita membahas koleksi apa saja yang ada di museum ini, berikut kita simak dulu sejarah dari tempat ini sebelum difungsikan sebagai museum. Sejarah Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. Gedung museum ini awalnya bernama Ordinary Straat van Justitie Binnenheid Kasteel Batavia, yang merupakan kantor lembaga peradilan tertinggi di Hindia Belanda. Gedung yang memiliki luas 2.430 meter persegi ini dibangun dari tahun 1866 hingga diresmikan tanggal 12 Januari 1870 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Pieter Meijer. Bangunan pengadilan ini berdiri di atas lahan seluas 9.320 meter persegi yang dibangun dengan bantuan seorang arsitek Belanda bernama W.F.H.F. de Ruyter. Ciri khas dari bangunan yang mengadopsi gaya Yunani klasik ini adalah adanya 8 pilar berukuran besar yang berada pada bagian depan bangunan. Adapun biaya dalam pembangunan gedung 2 lantai ini sekitar 269.000 gulden. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga tahun 1945, gedung ini berganti nama menjadi Koto Hoin yang fungsinya hampir sama, yakni sebagai lembaga pengadilan. Selanjutnya, setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua, gedung ini difungsikan sebagai asrama Nederlands Militair atau NMM oleh Tentara Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL pada tahun 1949, yang selanjutnya dijadikan asrama militer oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Lalu pada tahun 1950, gedung Raad van Justitie menjadi tertutup untuk umum karena digunakan sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat militer. Pada tahun 1970 hingga tahun 1973, gedung ini difungsikan sebagai kantor Wali Kota Jakarta Barat. Selanjutnya tahun 1974, dilakukan renovasi bangunan dan dijadikan sebagai kantor Dinas Sejarah dan Museum DKI Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus 1976, gedung ini diresmikan sebagai Balai Seni Rupa Jakarta atas prakarsa Wakil Presiden Adam Malik dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Tanggal 10 Juni 1977, masih di gedung yang sama, Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin meresmikan Museum Keramik. Selanjutnya pada tahun 1986, terjadi perubahan nama gedung menjadi Balai Seni Rupa dan Keramik. Hingga akhirnya di awal tahun 1990, gedung ini resmi dijadikan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. Tahun 1993, gedung ini ditetapkan sebagai warisan benda cagar budaya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat keputusan Gubernur nomor 475 tahun 1993. Saat ini Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta serta dilindungi negara melalui SK Mendikbud tahun 1998 dan dimasukkan ke dalam museum kategori A.
Nah, itu tadi sedikit cerita sejarah dari gedung museum ini guys. Selanjutnya, museum ini terbagi menjadi 2 lantai yang dihubungkan dengan tangga putar yang terbuat dari besi dan terdapat 2 ruang pameran berdasarkan kategorinya, yakni ruang pamer lukisan dan ruang pamer keramik. Pada ruang pamer lukisan, terdapat 10 ruangan berbeda yang dapat dijelajahi oleh para pengunjung yang menampilkan sekitar 107 lukisan dengan tema berbeda, seperti lukisan pemandangan alam, potret diri, kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Sementara pada ruang pamer keramik, terdapat 6 ruangan antara lain ruang keramik Cina dan kapal karam, ruang keramik Asia dan Eropa, ruang kantor UPK Kota Tua, ruang mini teater, ruang tembikar Majapahit, dan ruang keramik Nusantara. Berikut beberapa fakta menarik yang menurut kami layak untuk kalian ketahui jika berkunjung ke museum ini. Di antaranya 4 buah lukisan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 lalu, yaitu satu, lukisan Bupati Cianjur ke-9 karya Raden Saleh. Lukisan Bupati Cianjur ke-9 Raden Arya Kusumaningrat yang menjabat dari tahun 1834 hingga tahun 1862. Dilukis oleh temannya sendiri yakni Raden Saleh Syarif Bustaman pada tahun 1852. Lukisan bergaya Moai Indi ini dilukis di atas kanvas dengan menggunakan cat minyak dengan ukuran tinggi 27,5 cm dan lebar 22,5 cm yang dibingkai kayu berwarna coklat. Raden Saleh merupakan seorang maestro seni lukis Indonesia yang diakui sebagai pelukis kelas dunia dengan aliran romantisme. Karyanya ini merupakan bagian dari khasanah pertama aliran realisme dalam perkembangan seni lukis modern di Indonesia. Dua, lukisan pengantin revolusi karya Hendra Gunawan. Lukisan ini terinspirasi dari rekaman peristiwa pernikahan di suatu tempat di Karawang, Jawa Barat pada tahun 1947. Pembuatan lukisan ini dilakukan pada tahun 1955 dan selesai pada tahun 1957. Lukisan ini menceritakan sebuah pernikahan pada zaman perang melawan Belanda. Pengantin pria adalah seorang tentara gerilya, tampak dari seragam yang ia gunakan. Sementara pengantin wanita duduk di atas sepeda sambil diarak oleh sekelompok orang dan pemain tanjidor. Lukisan bergaya realisme ini memiliki ukuran kanvas panjang 294 cm dan lebar 223 cm dengan menggunakan media cat minyak. Hendra Gunawan merupakan salah seorang pelukis legendaris Indonesia yang sering mengangkat tema kerakyatan dalam lukisannya. Salah satu lukisannya pernah masuk dalam jajaran lukisan termahal di Indonesia seharga 52,1 miliar rupiah yang dilelang di Hong Kong pada tahun 2014 lalu. 3. Lukisan Prambanan karya S. Sudjojono. Lukisan beraliran realisme ini menceritakan suasana pasca pertempuran dalam agresi militer Belanda di Yogyakarta antara tahun 1946 sampai 1949. Tampak 3 orang tentara gerilya yang sedang mengintai daerah sekitar jalan masuk kota Jogja, yaitu daerah Jalan Prambanan. Lukisan ini dibuat pada tahun 1968 di atas kanvas berukuran panjang 198 cm dan lebar 297 cm dengan menggunakan cat minyak. Sudjojono juga dijuluki sebagai bapak seni rupa modern Indonesia karena merupakan salah satu tokoh yang memperkenalkan modernitas seni rupa di Indonesia. Salah satu lukisannya yang terkenal adalah Pertempuran Sultan Agung dan Jan Pieter Sun Kun di Museum Sejarah Jakarta. Karya lukisan Sudjojono juga pernah masuk dalam jajaran lukisan termahal Indonesia seharga 117 miliar rupiah yang dilelang di Hong Kong pada tahun 2014 lalu. 4. Lukisan Dewi karya Agus Jaya. Lukisan terakhir yang juga ditetapkan sebagai benda cagar budaya adalah lukisan berjudul Dewi yang dibuat pada tahun 1962 oleh pelukis Agus Jaya. Lukisan Dewi mengekspresikan sosok ratu penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Agus Jaya merupakan salah satu seniman yang paling aktif pada masa pendudukan Jepang. Karya-karya Agus Jaya biasanya ditarik dari minatnya kepada budaya Indonesia, terutama Hindu.
Beliau merupakan tokoh pendiri organisasi Persaji atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia yang sekaligus menjadi ketua pertamanya antara tahun 1937 sampai 1942. Selain 4 lukisan di atas yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 lalu, ada beberapa lukisan lain yang juga menarik perhatian kami, yaitu 5. Sketsa patung pembebasan Irian Barat karya Heng Ngantung. Sketsa inilah yang menjadi acuan dalam pembuatan monumen pembebasan Irian Barat yang ada di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Monumen yang menjadi salah satu landmark kota Jakarta tersebut masih bisa kita saksikan hingga kini. Ide dari lukisan tersebut berasal dari Presiden Soekarno yang diterjemahkan oleh Heng Ngantung ke dalam bentuk sketsa pada tanggal 5 Agustus 1961. Heng Ngantung selain sebagai seniman, juga pernah sebagai Gubernur DKI Jakarta periode tahun 1964 hingga tahun 1965. Beberapa karya sketsanya yang terkenal seperti sketsa tugu Selamat Datang, lambang DKI, lambang Kostrat TNI, dan lukisan berikut ini. Lukisan berjudul Penjual Ikan menceritakan sisi heroik kehidupan seorang pedagang dalam realitas kehidupan yang memprihatinkan. Lukisan ini dibuat tahun 1953 menggunakan cat minyak di atas kanvas berukuran tinggi 150 cm dan lebar 100 cm. 6. Lukisan urbanisasi karya Dede Eri Supriya. Lukisan selanjutnya yang juga menarik perhatian kami adalah lukisan karya Dede Eri Supriya yang berjudul Urbanisasi. Lukisan realisme yang dibuat tahun 1977 ini menceritakan potret pemukiman kumuh yang berada di pinggiran kali yang kotor di tengah masifnya pembangunan ibu kota. Lukisan ini dibuat di atas kanvas berukuran besar dengan menggunakan cat minyak. Dede Eri Supriya merupakan seniman hiperrealism yang mengangkat tema-tema sosial terutama masyarakat urban yang terpinggirkan. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah lukisan wajah Presiden Soeharto di sampul buku yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang terbit tahun 1989. Buku ini pun laris manis di pasaran, puncaknya tahun 1995. Tanpa seizin Dede sang pelukis, Perum Peruri mengambilnya sebagai ilustrasi untuk uang kertas nominal Rp50.000. 7. Lukisan Rapat Besar Ikada 1965 karya Otto Jaya. Lukisan ini dibuat oleh Otto Jaya yang merupakan adik kandung dari pelukis Agus Jaya pada tahun 1985 di atas sebuah kanvas dengan ukuran tinggi 120 cm dan lebar 137 cm dengan menggunakan cat minyak. Lukisan ini menggambarkan suasana Presiden Soekarno saat berdiri di podium pada rapat kebulatan tekad pemuda Indonesia untuk tetap merdeka di lapangan Ikada. Otto Jaya merupakan seniman realis yang sering mengangkat aktivitas sosial masyarakat dalam setiap lukisannya yang dipadu dengan sedikit ungkapan humor satir dan sindiran terhadap kemunafikan sosial. 8. Lukisan potret Adam Malik karya Raden Basuki Abdullah. Lukisan ini dibuat Raden Basuki Abdullah pada tahun 1976 di atas sebuah kanvas dengan ukuran lebar 155 cm dan tinggi 114 cm dan menggunakan cat minyak dalam pembuatannya. Adam Malik merupakan wakil presiden ketiga Republik Indonesia dari tahun 1978 hingga tahun 1983. Basuki Abdullah merupakan seorang maestro Indonesia beraliran realis dan naturalis yang sudah diakui dunia lewat karya-karyanya. Basuki Abdullah merupakan orang Indonesia satu-satunya yang pernah melukis Ratu Belanda, Juliana, pada saat penobatannya tahun 1948. Nah, mengingat museum ini cukup luas dengan koleksi lukisan yang begitu banyak, selain 8 lukisan tadi, masih banyak lukisan-lukisan lainnya yang bisa kalian saksikan, seperti lukisan wajah Afandi tahun 1975 karya Afandi, lukisan ular-ular tahun 1985 karya Amang Rahman, lukisan pejuang-pejuang karya Hendra Gunawan, lukisan pahlawan Teuku Umar tahun 1950 karya Hendra Gunawan, lukisan perjuangan karya Sujana Kerton,
Lukisan kucing tahun 1975, karya Popo Iskandar. Lukisan kerja paksa tahun 1961, karya Itji Tarmizi. Lukisan potret diri tahun 1966, karya Harijadi Sumadijaya. Lukisan anjing dan kucing tahun 1987, karya Sunarto Prawiro Hardiono. Lukisan kaca Cirebon Sumantri Sukrasana tahun 2006, karya Rastika. Babat Alas Mertani tahun 1990, karya Sumbar Printo Sunu. Dan terakhir, Gunungan Kaligrafi tahun 1980, karya Hardiono. Setelah puas mengeksplorasi lukisan-lukisan dari para maestro seni lukis tanah air, saatnya kita memasuki ruang pamer keramik. Koleksi di sini juga tak kalah menarik untuk kita eksplorasi, guys. Terdapat ribuan keramik yang dipajang di museum ini. Nah, berikut beberapa keramik yang menarik perhatian kami. 9. Patung Dewa-Dewi. 5 patung dari bahan porselen yang berbentuk dewa. Patung-patung ini berasal dari Fujian, Cina pada era akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing di akhir abad 17. 5 patung ini terdiri dari 2 patung Kwanti yang merupakan seorang panglima perang yang duduk di bangku, dan 3 patung Dewi Kuan Im, yakni sedang duduk bersemedi, memangku seorang anak, dan terakhir berdiri dengan seorang anak. 10. Penyaring air Berkevel. Mungkin benda yang satu ini boleh dibilang mirip dispenser air di zaman sekarang. Alat ini digunakan sekitar tahun 1900 sampai tahun 1920-an yang terbuat dari bahan batuan diatom. Tempat air ini dipercaya sebagai filter untuk menjernihkan air dan membersihkan air dari bakteri. 11. Boneka dan celengan Majapahit. Kedua benda berikut ini ditemukan di situs Trowulan yang merupakan ibu kota kerajaan Majapahit. Patung boneka dibuat dalam berbagai posisi dan ekspresi. Patung ini diperkirakan digunakan sebagai dekorasi hiasan meja atau mainan anak. Terdiri dari 3 patung, yakni 2 perempuan dan 1 laki-laki. Berikutnya masih dari zaman Majapahit, adalah celengan berbentuk babi. Ada 2 jenis celengan babi dengan ukuran yang berbeda. 2 buah yang besar berwarna hitam dan 5 buah celengan dengan ukuran yang lebih kecil. Selain 2 jenis koleksi tadi, masih ada beberapa koleksi lainnya dari kerajaan Majapahit seperti tungku perapian, vas bunga, berbagai macam kendi, dan berbagai macam tembikar. 12. Berbagai kerajinan keramik Nusantara. Area ini merupakan ruang khusus di lantai 2 gedung museum yang dikhususkan untuk menyajikan keramik-keramik dari berbagai daerah di Nusantara. Keramik-keramik tersebut berasal dari daerah-daerah seperti Lombok, Bali, Singkawang, Manado, Jakarta, Maluku, Palembang, Malang, dan Bandung. Dalam area ini, pengunjung dapat menemukan berbagai bentuk keramik mulai dari guci, pot, vas, kendi, hingga alat-alat makan yang terbuat dari keramik lainnya. Total terdapat sekitar 30-45 buah keramik dengan berbagai jenis dan ukuran yang dipamerkan di area ini. 13. Ruang keramik kapal karam. Ruangan ini merupakan tempat khusus untuk menyajikan muatan-muatan kapal karam. Salah satunya adalah kapal Intan Shipwreck yang dievakuasi pada tahun 1997 di perairan Laut Bangka. Kapal ini terkenal karena berisi ratusan artefak yang beragam jenisnya. Diketahui bahwa artefak tersebut berasal dari Cina, antara abad ke-9 hingga ke-10 pada masa dinasti Song. Berbagai macam barang yang ditemukan dalam kapal ini antara lain cermin Cina, manik-manik kaca, kemiri, anak timbangan, anting-anting, piring, guci, mangkuk, dan masih banyak lagi. Workshop Gerabah. Workshop gerabah memberikan pengalaman menarik kepada para pengunjung untuk belajar membuat gerabah dari tanah liat. Sesi ini akan didampingi oleh para pekerja yang akan membantu untuk menjelaskan dan mengarahkan tahapan proses pembuatannya. Untuk berkesempatan membuat gerabah ini,
kalian hanya perlu mengeluarkan tarif sebesar Rp50.000 yang dapat dibayar langsung pada koperasi di dalam museum. Setiap orang yang mendaftar akan diberikan waktu selama kurang lebih 30 menit untuk membuat gerabah. Hasil karya gerabah yang kalian buat juga dapat dibawa pulang dan nantinya akan dikemas di dalam kotak. Namun jika ingin gerabah tersebut dibakar dan diberi warna dapat menambah biaya sebesar Rp60.000 dan silahkan kembali untuk mengambil hasilnya dalam kurun waktu 2-3 minggu ke depan. Oke guys, itu tadi sederet koleksi keramik yang menarik perhatian kami. Selain itu juga masih banyak keramik lainnya seperti piring besar era dinasti Ming pada masa abad 17, piring dan mangkok era dinasti Qing pada masa abad 17, perlengkapan vas bunga dan tempat air asal Eropa pada masa akhir abad 19, patung kelelawar dari Pleret, Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Nah, bagi kalian yang tertarik ingin mengunjungi museum ini, berikut infografis jam operasional dan harga tiket masuknya. Menurut kami, Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta sangat recommended dan bisa dijadikan wisata edukasi. Tempatnya juga bersih, modern, artistik, displaynya juga kekinian, banyak spot-spot fotonya juga, dan terakhir, fasilitasnya juga lumayan lengkap. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika kalian suka dengan tayangan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.